Ya, selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam program Breaking News Update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga siang hari ini disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur, untuk edisi siang hari ini spesial sekali karena kita juga tergabung dalam Zoom meeting dalam Jatim News Today edisi 27 Juni 2020 yang juga Anda bisa ikuti di siang hari ini di beberapa radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dan yang pertama, kali ini kita ke Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa sebelum melakukan verifikasi faktual, petugas PPS wajib ikuti rapid test massal. Selengkapnya bersama Billy Patopoy. Silakan Billy. Oke. Ya, jadi sahabat pendengar Jawa Timur, kasus COVID-19 memang masih bertambah dan saat ini jumlahnya mencapai di angka 1.373 kasus. Sementara itu untuk saat ini menurut Bapak Nur Rahman Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua Tugas Penanganan COVID-19, untuk masyarakat dikabarkan berkurang untuk kesadarannya mematuhi protokol kesehatan. Kedisiplinan pasca selesainya PSBB juga menurutnya ini masyarakat menjadi lebih bebas dan saat ini juga sudah mulai beraktivitas secara normal meskipun masih belum ditetapkan untuk normalnya karena lama berdiam diri di rumah. Jadi setelah PSBB selesai, masyarakat bisa dikatakan terlibat euforia. Ini disampaikan Cak Nur, Sapana Akrab Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui di JW Marriott pada Jumat sore kemarin. Cak Nur juga menjelaskan tantangan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Sidoarjo saat ini adalah menjaga kedisiplinan warga. Diharapkan nanti masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Setelah itu, pihaknya juga akan lebih menegakkan kedisiplinan masyarakat agar tujuan dari masa transisi normal bisa terlaksana. Karena PSBB ini dihentikan agar masyarakat bisa diberikan ruang berupa ruang ekonomi, ruang aktivitas, tapi tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Sementara itu untuk saat ini juga di Kabupaten Sidoarjo jumlah pasien yang konfirmasi tadi jumlahnya ada 1.373, yang ODP ada 1.350 orang, PDP 755 pasien, 109 korban sudah dilaporkan meninggal dunia dan 222 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, dari Suara Sidoarjo kali ini kita bergeser ke Panji Harto. Kesadaran masyarakat Sidoarjo cenderung turun setelah PSBB. Panji, silakan. Baik, sahabat pendengar Jatim News Today di mana saja Anda berada, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sidoarjo mulai hari ini Sabtu 27 Juni 2020 hingga besok Minggu 28 Juni 2020 mewajibkan petugas PPS atau Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa dan kelurahan untuk ikuti rapid test massal COVID-19. Rapid test massal selama 2 hari ini dilaksanakan di 5 rumah sakit wilayah Kabupaten Sidoarjo, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, Rumah Sakit Siti Kotija Sepanjang, Rumah Sakit Anwar Medika Krian, dan Rumah Sakit Arofa Anwar Medika Sukodono. Fauzan Adim, Divisi Sosdikli, SDM Parmas KPU Sidoarjo, saat ditemui oleh Suara Sidoarjo tadi menyampaikan kewajiban ikut rapid test massal ini sudah tertuang dalam regulasi KPU. Ada 1.400 lebih petugas PPS yang ikut dalam pelaksanaan rapid test massal ini. Sementara untuk verifikasi faktual terhadap masyarakat yang mendukung pasangan bupati dan wakil bupati dari calon independen akan dilakukan mulai lusa, tepatnya hari Senin 29 Juni 2020 hingga 14 hari ke depan. Demikian Panji Harto melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo selanjutnya kita ke Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Dalam 1 minggu ini ada tambahan 26 kasus. Agustin, silahkan.
Minggu ini merupakan penambahan kasus COVID-19 terbanyak sejak 2 bulan terakhir. Selama 7 hari berturut-turut, total ada penambahan 26 kasus baru. Dan kemarin kembali ditemukan 3 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Satu pasien diantaranya meninggal saat berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Ketua Tim Penanggulangan Corona RSUD Nganjuk Dr. Maifudi Prasetyo SPP mengatakan, positif atau pasien positif COVID-19 yang meninggal adalah pria berusia 78 tahun asal Sawahan, meninggal pada hari Selasa 23 Juni 2020 saat masih berstatus PDP. Status sebagai pasien positif COVID-19 diketahui setelah hasil swabnya keluar kemarin. Dan menurut Mei, kemungkinan pria tersebut terinfeksi corona saat bepergian di Madiun dan kontak dengan anaknya yang baru pulang dari Bali. Dan selama di RSUD Nganjuk, pasien tersebut memiliki komorbid hebat, yakni menderita penyakit tuberkulosis dan stroke. Dengan kepastian status pria tersebut total kini ada 7 pasien corona yang meninggal dunia. Selain 1 pasien COVID-19 yang meninggal saat berstatus PDB, 2 orang positif lainnya berasal dari Kecamatan Ngeronggot. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, 2 pasien yang dinyatakan positif corona kemarin tengah dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah di Kota Kediri. Bukan satu keluarga, namun keduanya dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah. 1 pasien merupakan perempuan berusia 30 tahun yang memiliki riwayat kontak dengan suaminya yang meninggal saat berstatus PDB. Adapun 1 pasien lainnya adalah laki-laki berusia 51 tahun. Pasien memiliki riwayat bekerja di Surabaya. Dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 33 orang dinyatakan sembuh dan 35 pasien lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Nganjuk dan Kediri. Dari puluhan pasien COVID-19, paling banyak berasal dari Kecamatan Ngeronggot dengan 18 pasien, 6 sudah sembuh. Dari Agustina Tikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ya, dari Nganjuk selanjutnya sahabat kita ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dari Persada FM. Cegah penularan virus corona, gugus tugas Kabupaten Blitar semprot disinfektan di rumah pasien positif. Risma, silakan. Ya baik, berdasarkan peta sebaran grafik jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Blitar ini mengalami peningkatan dari total 10 orang menjadi 21 orang. Rinciannya pasien sembuh ini sebanyak 9 orang, meninggal 5 orang, dan masih menjalani observasi 7 orang. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ahmad Kholik mengatakan, menyikapi adanya fenomena ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar meningkatkan upaya pencegahan. Satu di antaranya dalam waktu dekat, tim gugus tugas akan melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah pasien positif COVID. Tujuannya agar resiko penularan virus corona bisa dieliminir dan menciptakan suasana lingkungan yang nyaman. Ia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerapkan protokol kesehatan ke depan. Ahmad menambahkan sesuai laporan yang masuk untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP ada 993 orang, selesai dipantau 932 orang, proses pemantauan 29 orang, rawat inap 9 orang dan meninggal 9 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP ini ada 64 orang, selesai dipantau 36 orang, dirawat 8 orang dan meninggal 20 orang. Saya Risma Erina dari LPBA Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dilaporkan dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini kita ke Ari Kusuma. Bupati Blitar minta Perbup tentang new normal selesai akhir Juni 2020. Ari, silakan. Bupati Blitar Rianto meminta seluruh petugas terkait supaya segera menyelesaikan peraturan Bupati atau Perbu tentang penerapan kenormalan baru atau new normal rampung akhir bulan Juni mendatang, sehingga diharapkan peraturan tersebut selesai tepat waktu. Menurutnya, apabila Perbu selesai, maka pemerintah dalam waktu dekat ini secara masif akan mensosialisasikan tatanan kehidupan baru kepada masyarakat. Sesuai perkembangan, sejauh ini segala sektor di Kabupaten Blitar sudah mempersiapkan secara optimal guna menyambut new normal, termasuk membuka kembali aktivitas di pondok pesantren. Namun, ditekankan kepada semua sektor agar membudidayakan protokol kesehatan dengan ketat, karena dengan menjalankan rutinitas tersebut bisa mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya,
Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengumumkan kepada publik terkait pembukaan kembali destinasi wisata pada minggu pertama bulan depan. Tetapi warga diwanti-wanti terus patuhi himbauan pemerintah. Demikian saya Riku Suma dari LPPL Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Kabupaten Blitar selanjutnya kita ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Penutupan sementara kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Putri, silakan. Baik, terima kasih. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Gresik. Di sini kantor Dinas Kesehatan Gresik ditutup untuk sementara waktu. Ini dilakukan setelah salah satu aparatur sipil negara atau ASN Bambang Sugiantoro, 38 tahun telah meninggal dunia dalam status positif COVID-19. Sebelum meninggal, almarhum Bambang sempat menjalani perawatan di RSUD Ibnu Sina Gresik, dan dari data yang berhasil dihimpun, jumlah ASN yang terpapar COVID-19 mencapai 25 orang. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya merupakan tenaga kesehatan. Wakil Bupati menganjurkan agar dilakukan tracing terlebih dahulu dan ASN bisa bekerja dari rumah. Tracing dilakukan untuk siapa-siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan almarhum Bambang, Kepala Dinas Kesehatan Gresik. Dr. Saifuddin Ghazali mengatakan ada 70 ASN Dinas Kesehatan melakukan rapid test massal pada hari Jumat 26 Juni 2020 kemarin. Dari jumlah itu hanya ada 1 staf yang dinyatakan reaktif. Rencananya staf yang masih satu ruangan dengan mendiang Bambang Sugiantoro itu dijadwalkan akan melakukan swab test pada hari ini di RSUD Ibnu Sina Gresik. Setelah hasil swab, barulah Dinas Kesehatan Gresik akan menentukan langkah selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Gresik. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Gresik ya, selanjutnya kita menuju ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tambahan 2 kasus COVID-19 dari luar kota. Kiki, silakan. Ya, Kiki, silakan dengan laporannya. Ya, sudah ya. Ya, Monitor, silakan Tika. Kiki. Silakan dengan laporannya Kiki. Oke, kasus penambahan positif COVID-19 di Kota Madiun berasal dari luar daerah. Ya, kali ini ada 2 penambahan kasus. Setidaknya kasus nomor 8 dan juga 9 yang terkonfirmasi positif dan memiliki riwayat dari luar kota. Jadi di sini pasien nomor 8 ini berusia 47 tahun, merupakan warga Kelurahan Mojorejo, tercatat memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta dan Bojonegoro. Sedangkan untuk kasus nomor 9, berusia 33 tahun, warga Kelurahan Banjarrejo yang merupakan perantauan dari Makassar. Dikatakan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun Nur Aflah, kalau kasus nomor 8 ini merupakan karyawan dari PT Pertamina Jakarta dan yang bersangkutan sempat melaksanakan work from home selama pandemi. Jadi kasus nomor 8 ini pindah ke Bojonegoro, namun pada saat pindah dia ada keluhan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Karena tidak kunjung membaik, yang bersangkutan akhirnya dilakukan rapid test di salah satu rumah sakit di Kota Madiun dengan hasil reaktif. Tes swab langsung dilakukan juga dan ternyata terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk kasus nomor 9, sahabat Jatim News Today, tercatat pulang dari Makassar, sudah melakukan rapid test ya sebagai syarat penerbangan. Hasilnya pun juga reaktif. Dari hasil rapid test kasus nomor 9 kali ini dan nomor 8 ya, kali ini juga langsung dirawat dan untuk saat ini sudah ada 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Madiun terkait dengan positif COVID-19. Dan untuk teman-teman Jatim News Today, masyarakat Kota Madiun sebenarnya di sini sudah sehat dan juga jauh dari COVID-19. Tapi
temuan kasus di Kota Madiun ini ternyata banyak yang memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Sebagai informasi saja, data persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 26 Juni sebesar 1.507 orang dengan resiko. Rinciannya 1.410 selesai pemantauan, 214 ini orang tanpa gejala, 131 selesai pemantauan, 76 orang dalam pemantauan, 72 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan sekali lagi ada 3 orang yang dirawat positif COVID-19 di Rumah Sakit Kota Madiun. Baik, informasi untuk Jatim News Today hari ini kembali ke Tika. Ya, terima kasih Kiki Desilia ya dari Suara Madiun yang sudah mengabarkan, dan selanjutnya sahabat kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Kholik Maulidi yang mengabarkan Menko Polhukam RI berikan bantuan 200 set APD untuk Pemkab Pamekasan. Kholik, silakan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia atau Menko Polhukam RI, Mahfud MD, melakukan silaturahmi ke Pulau Madura di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Mahfud juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri atau APD guna mengantisipasi pencegahan pandemi COVID-19. Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan, APD yang diberikan seperti masker, kacamata, face shield, glove, face cover, atau bahasa umumnya baju hazmat, yakni berjumlah 200 set. Selain untuk tim kesehatan, APD tersebut juga akan dibagikan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas dan pesantren. Karena new normal atau kehidupan baru dalam lingkup pesantren sudah mulai dijalankan. Untuk itu, perlu adanya kesiapan dalam menjalankan new normal pesantren. Alhamdulillah Menko berkenan membantu kita membentuk APD, mulai dari masker, terus kemudian bahasanya orang sini baju hazmat, terus kemudian beberapa APD yang lain. Rencana kita APD ini di samping juga untuk tim kesehatan juga akan kita bantukan untuk ormas dan pesantren. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di lingkup pesantren yang telah menjalankan new normal, agar tetap disiplin sesuai dengan protokol COVID, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga imun tubuh dengan pola hidup sehat. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, masih, dan selanjutnya dari Kota Blitar ada Kirana Nisa dari Mahardika FM. Kembali bertambah 2 orang, jumlah kumulatif ODP di Kota Blitar mencapai 214 orang. Kirana, silakan. Sobat, kasus orang dalam pemantauan ODP di Kota Blitar kembali bertambah. Pertanggal 26 Juni 2020 ada tambahan 2 kasus ODP baru, menambah jumlah kumulatif ODP di Kota Blitar yang menyentuh angka 214 orang. Muhammad Muklis Jubir, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, 2 kasus ODP baru itu berasal dari Kelurahan Sananwetan, yaitu seorang wanita usia 59 tahun dan seorang anak laki-laki usia 8 tahun. Keduanya memiliki hubungan keluarga. Pada tanggal 26 Juni 2020 melakukan rapid test di salah satu rumah sakit swasta Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Lombok. Hasil rapid test menunjukkan reaktif COVID-19. Keduanya juga mengeluhkan batuk dan pilek selama 2 hari terakhir. Saat ini diminta untuk melakukan isolasi mandiri di bawah pantauan tenaga medis Puskesmas Sananwetan. Muklis menyebut perkembangan kasus yang ada berkaitan dengan aktivitas masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar kota atau kontak erat dengan keluarga dari luar daerah. Oleh karena itu pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap di rumah saja. Namun jika ada kepentingan mendesak, pihaknya menegaskan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan semakin tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi bisa menahan diri, bisa menerapkan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara patuh dan disiplin tinggi. Kalau kemudian curiga terhadap dirinya, untuk ngeman sesama, yang ngeman dirinya, ngeman keluarga. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dan selanjutnya sahabat ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. DPRD Tuban usul pelaksanaan rapid test massal dan lebih meluas. Hikmah, silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi 4 mengusulkan pelaksanaan rapid test secara massal dan lebih meluas terhadap masyarakat di Bumi Wali. Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Triastuti mengatakan, seiring dengan tingginya jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 88 orang,
maka Komisi 4 DPRD Tuban telah menyarankan dan mengusulkan supaya ada pelaksanaan rapid test massal dalam refocusing anggaran penanganan COVID-19. Disampaikan Astuti, dalam refocusing anggaran yang bersumber dari APBD tersebut, Pemkab telah menganggarkan dana sebanyak Rp9.096.400.000 untuk pelaksanaan rapid test, dengan target sasaran sebanyak 25.000 orang di rapid test. Mengusulkan rapid test massal. Maka untuk kali ini diharapkan juga targetnya diperluas, mengingat anggaran yang tersedia yang bersumber dari belanja tak terduga dan juga dana insentif daerah telah difokuskan untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Kemarin pada saat kita rapat kerja Komisi 4 bersama dengan mitra kerja Komisi 4, termasuk di dalamnya ada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, maka saya kembali menyoroti anggaran tersebut. Anggarannya yang mana dianggarkan senilai Rp9.096.400.000 ini digunakan untuk rapid test dengan sasaran 25.000 orang, yang mana menurut Dinas Kesehatan yang mana telah dilakukan rapid test sebanyak 6.869 orang. Maka kami juga menghimbau dari sisa anggaran itu agar sasaran ibu hamil, kemudian pedagang pasar, pengunjung kafe, swalayan, kemudian tenaga kesehatan itu sendiri. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Terakhir kita ke Aida Aminia, masih dari Pradia Suara Tuban ya, mengabarkan bahwa Polres Tuban beri bantuan 10 ton beras tahap 2 bagi masyarakat terdampak COVID-19. Aida, silakan. Kepolisian Resort Polres Tuban menyalurkan bantuan beras total 10 ton kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono di halaman Mapolres setempat pada hari Jumat 26 Juni 2020. AKBP Ruruh menyampaikan penerima bantuan beras di tahap 2 tersebut ialah warga yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun Polres Tuban, di mana beberapa waktu lalu Polres Tuban juga telah menyalurkan bantuan tahap 1 berupa beras sebanyak 10 ton. Ditambahkan jumlah warga penerima bantuan dari Polres Tuban tersebut sekitar total 5.000 orang, dengan rincian 2.500 orang di tahap 1 dan 2.500 orang tahap 2. Ini bantuan beras Polri tahap ke-2 sebesar 10 ton kepada masyarakat yang terdampak COVID yang sebelumnya sudah pernah kita laksanakan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa kita memastikan masyarakat yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Ini sudah kedua kalinya yang dari Mabes Polri, masing-masing 10 ton. Penerima kurang lebih hampir 5.000. Yang pertama itu kan 2.500. Ini yang kedua juga jumlahnya hampir sama. Berbeda. Ini kan kita kita lakukan penyisiran, kita lakukan pendataan dengan bantuan RT, RW maupun camat, kepala desa, sehingga kita pastikan datanya yang valid dan tidak sampai ada yang 2 kali menerima. Seluruh sekabupaten Tuban. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian untuk breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.